Kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kehidupan yang kami jalani adalah anugerah pemberian. Bahkan demi keberlangsungan hidup kami, dan untuk menunjang kehidupan yang ada, Tuhan mengaruniakan kepada kami jabatan, status, dengan segala sesuatu yang kami miliki. Semuanya daripada kami. Biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui kebaktian penguburan orang tua terkasih kami ini, kami boleh merubah cara pandang, cara pikir, bahkan sudut pandang kami berdasarkan pada sudut pandang Tuhan. Bahwa tidak saja apa yang kami miliki yang berharga, tetapi kematian di dalam Tuhan pun adalah sesuatu yang berharga. Dan mereka yang mengalami kematian yang berharga adalah mereka yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, mereka yang senantiasa memprioritaskan Tuhan dalam jalan hidup yang mereka tempuh. Sehingga meskipun dengan segala riwayat hidup saudara Bapak Opa terkasih Tobias Kilok. Bapak Bia, sapaan setiap hari bagi kami keluarga, anak-anak dan cucu-cucu. Lahir di Padanon 15 Oktober 1948 dari pasangan suami istri Opa Moi Adu almarhum dan Oma Afrianindu Ufi almarhum. Almarhum adalah anak ketiga dari 5 bersaudara, yaitu 1. Bapak Markus Kilok almarhum menikah dengan Magdalena Loe dan dikaruniai 7 orang anak. Kedua, Paulus Kilok almarhum menikah dengan Luisa Seli almarhumah dan dikaruniai 6 orang anak. Yang ketiga, Tobias Kilok almarhum menikah dengan Wehelmina Kwamesa almarhumah dan dikaruniai 6 orang anak. Yang keempat, Amelia Kilok menikah dengan Yohanes Seli almarhum dan dikaruniai 3 orang anak. Yang kelima, Nicholas Kilok menikah dengan Susana Nasa dan dikaruniai 6 orang anak. Almarhum menikah dengan Wehelmina Kwamesa pada tahun 1995 dan dikaruniai 6 orang anak, yaitu 1. Phil, 2. Mesak, 3. Yermias, 4. Marta Kilok, 5. Deki Kilok menikah dengan Aranci Talonganafe, 6. Yunus Kilok almarhum. Sehari-hari almarhum bekerja sebagai petani. Riwayat sakit. Pada hari Selasa pagi tanggal 29 Maret 2022, almarhum hanya mengeluh sakit pada kepala, sehingga anak-anak dan keluarga berupaya mengurus dan melakukan pengobatan, namun kondisi almarhum semakin lemah sehingga kurang lebih pukul 23.00 WITA jam 11 malam pada hari yang sama 29 Maret 2022, almarhum menghembuskan napas terakhirnya. Almarhum meninggal di Mbawen pada usia 73 tahun, 5 bulan, 14 hari dengan meninggalkan 1 saudara laki-laki, 1 orang saudara perempuan, 2 orang anak, 3 orang cucu, dan kita semua. Demikian riwayat hidup almarhum. Selamat jalan saudara, selamat jalan Opa, selamat jalan Bapak tercinta Tobias Kilok. Terima kasih. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita tenangkan hati dan kita masuk pada kebaktian pemakaman siang hari ini. Kepulangan setiap anak manusia pada penciptanya adalah kerinduan dan awal dari sebuah kehidupan baru yang abadi bersama Dia, Sang Pemberi napas kehidupan. Satu hal yang pasti, bahwa Tuhan mengetahui beban dan salib yang kita tanggung. Ia peduli pada jiwa-jiwa yang menangis. Ia juga sanggup mengeringkan setiap tetesan air mata kita, dan pada akhirnya kita dengan tulus berkata, "Sekarang ya Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dengan damai sejahtera sesuai dengan kehendak-Mu." Sambil kita berdiri, bersama-sama kita melentunkan
Kidung pujian Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat dimengerti. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, karena satu pun tak terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Pertolongan kita dalam kebaktian penguburan kasih kita almarhum Tobias Kilok berlangsung dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari maut untuk kehidupan kekal. Baginya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Doa dan pembacaan oleh rekan majelis yang bertugas. Bapak Mama Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami berserah diri di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, atas kedaulatan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan buat hidup kami. Kami mempercayakan hidup kami seutuhnya kepadamu Tuhan, bahwa yang mengendalikan hidup kami itu adalah Engkau, yang memberikan kami kehidupan yang layak itu adalah Engkau. Karena itu Bapa, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Baharuilah hati kami, berkatilah telinga pendengaran kami, agar kami mampu untuk memahami dan mengerti mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami bisa memperlakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari demi hari yang masih Tuhan percayakan ini. Demi nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai 15. Terluput dari belenggu maut. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Demikian firman Tuhan. Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa telah bagai kebisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus dan wanita hidupku, Yesus putih arah sadu lariku.
memuji, Tuhan memberkati. Yesuslah pelita hidupku, Yesus mutiara sadu bariku, Juru selamat permata hatiku, pelipur luka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan, aku rindu pelayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Yesuslah pelita hidupku, Yesus mutiara sadu bariku, Juru selamat permata hatiku, pelipur luka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan, aku rindu pelayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata keharuan ini, ku memuji nama-Mu, Yesus. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Menjadikan kematian itu berharga. Saya ulangi sekali lagi, menjadikan kematian itu berharga. Kekasih Tuhan sekalian yang diberkati, shalom. Sesuatu yang penting selalu diulang secara berulang-ulang kali. Karena itu bacaan ini adalah bacaan yang mungkin sudah kesekian kalinya Bapak Mama mendengarkan, tidak saja ketika ada dalam suasana duka seperti ini. Ketika berbicara tentang sesuatu yang mahal dan berharga, maka manusia cenderung akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk dapat meraih dan menggenggam semua itu dalam tangannya. Apalagi yang berharga, yang mahal itu dapat menunjang kelangsungan hidup di tengah-tengah dunia ini. Semua orang pasti memiliki sebuah barang yang berharga. Dalam kesempatan ini, saya ingin membagikan sebuah cerita yang belum lama terjadi. Ada seorang pengusaha distributor software bernama Reza Paten. Dia membeli bandana atau ikat kepala dari seorang artis, seorang YouTuber yang terkenal. Ya, mungkin Bapak Mama kenal itu, Atta Halilintar. Ya. Dia jual di bandana atau di ikat kepala itu dengan harga yang cukup fantastis, 2,2 miliar. Ya, 2,2 miliar. Kalau katong pikir-pikir kok cuma itu ikat kepala saya itu 2,2 miliar, lebih baik beli sesuatu yang, ya, kalau katong pi pasar Busalangga lalu bawa 2,2 miliar beli ikat rambut, bayangkan katong lilit di mana ke setengah mana. Ya, bagi sebagian orang tindakan ini gila dan konyol, tetapi itulah manusia. Sebagian orang dengan kemampuan bahkan segala sesuatu yang dimiliki rela melakukan apa saja demi mendapatkan apa yang dianggap paling berharga dalam hidup yang dijalani. Itulah fakta sesungguhnya tentang hidup manusia.
bahwa segala yang terbaik dan termahal di dunia ini mampu ia beli hanya demi mengisi dan menghiasi hidupnya, tidak peduli berapapun harganya. Tetapi pertanyaan yang menggelitik adalah bagaimana dengan kematian? Adakah seseorang yang mampu membeli sebuah kematian dengan harga yang mahal? Ataukah ada seseorang yang memiliki segala sesuatu yang berkelimpahan, lalu dia datang dan meminta, tukarkanlah segala yang aku punya ini dengan sebuah kematian? Pak Mama pernah ketemu orang begitu kok. Justru sebaliknya, kematian berusaha untuk dihindari oleh setiap orang. Dengan uang yang banyak, dengan harta yang berlimpah, orang berupaya untuk membeli kehidupan dengan segala kemewahan-kemewahan dunia yang ada, lalu berusaha untuk menghindari kematian. Kenapa begitu Bapak Mama? Kematian selalu dipandang sebagai sesuatu yang merugikan, sesuatu yang penuh dengan kesia-siaan, dan sesuatu yang sangat menakutkan bagi seorang anak manusia. Kebanyakan orang memiliki gambaran yang menakutkan tentang kematian, sehingga sedapat mungkin berupaya kalau bisa jangan melanda kehidupannya. Tetapi benarkah ada orang yang berhasil menghindari itu? Saya pikir sampai ini hari tidak ada. Sekalipun kematian itu menjadi pahit, kematian itu menyisakan luka bagi orang-orang yang ditinggalkan, karena kematian berarti perpisahan, kehilangan, dan kedukaan. Tetapi dalam kehebatan, kekuatan, kemampuan seseorang, dia tidak dapat menghindari kematian. Tidak ada kesenangan memang, apalagi kebahagiaan di dalamnya. Yang ada hanya air mata, penyesalan, pertanyaan, kerugian, bahkan menyayat hati. Bapak Mama melalui pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan dalam kebaktian penguburan orang tua terkasih kita, Opa Bia, kita menemukan sebuah cara pandang yang berbeda yang ditunjukkan oleh Raja Daud melalui pembacaan yang telah kita dengarkan. Melalui Mazmur ini, Daud secara jujur mengakui bahwa sebagai manusia, ia juga merasakan ketakutan yang amat sangat ketika harus berhadapan atau menghadapi maut atau kematian. Dan karena itu ia berusaha memohon kepada Tuhan agar ia dapat diluputkan dari kesengsaraan itu. Kematian merupakan bagian yang tidak terlepas dari kebaikan Tuhan, membawa kita menikmati kekekalan hidup. Karena itu dalam kesempatan yang ada, Daud menyampaikan syukur oleh karena ia diizinkan oleh Tuhan mengalami rasa takut, mengalami rasa khawatir, tetapi berupaya untuk mengarahkan imannya berdasarkan pada cara pandang Tuhan sendiri. Bapak Mama, keluarga yang berpengharapan dalam kasih Kristus, dari Mazmur ini kita melihat menyatukan cara pandang Daud dan cara pandang Tuhan terhadap kematian sebagai respon atas ditemukannya cara pandang yang baru bersama Tuhan tentang makna dari sebuah kematian. Sehingga dengan iman, tanpa sebuah keraguan, Daud mengungkapkan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Papa Mama, ternyata bahwa yang berharga tidak saja ketumpung handphone, yang berharga di dalam hidup tidak saja ketumpung motor Revo, yang berharga di dalam ketumpung hidup tidak saja ketumpungnya lipstik, yang berharga di dalam ketumpung hidup tidak saja ketika ketemu menikmati berbagai kemewahan. Daud mengarahkan kita untuk memiliki cara pandang yang baru, bahwa kematian pun adalah sesuatu yang berharga. Lalu kenapa orang sendiri mau untuk mati atau takut dengan kematian? Walaupun sesungguhnya kita tahu bahwa pada akhirnya saya, Bapak Mama, bersaudara semua, kita sementara menunggu giliran itu. Padahal kita tahu bahwa itu berharga.
Saya berpikir bahwa mungkin kita tidak menganggap bahwa kematian itu berharga karena kita masih terlena dengan segala kemewahan yang ada di dalam dunia. Botong masih senang bikin dosa, botong masih senang bikin susah ketemu orang tua, masih senang bikin menangis ketemu suami, ketemu istri, bahkan anak-anak dan orang tua. Karena kalau mati susah bikin susah suami lain, sampai juga bikin menangis istri lain, karena ketemu perbuatan-perbuatan yang solebat. Ya, jadi ternyata kematian itu juga berharga. Kenapa kemudian Daud mengandang perlu untuk menyatakan ini menjadi sebuah kesaksian iman yang dituliskan dalam bagian firman Tuhan, supaya setiap orang yang menikmati kehidupan tidak saja mengerahkan segala sesuatu yang bersifat sementara dan fana itu. Dia tidak bilang saja bahwa bepung rumah ini yang berharga, tetapi pada akhirnya dalam kedewasaan iman dia juga harus mengungkapkan bahwa kematian di dalam Tuhan itu pun adalah sesuatu yang berharga. Papa Mama, kematian itu berharga jika dibangun atas iman kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, kematian itu berharga jika dibangun atas iman kepada Tuhan. Apa yang Daud omong ini mau kasih tahu saya, Bapak Mama, saudara semua, bahwa sesungguhnya ada dua jenis kematian. Kematian yang berharga dan kematian yang tidak berharga. Kematian yang berharga adalah kematian dari mereka yang menghargai dan memaknai hidup yang singkat dalam dunia ini dengan membangun hubungan persekutuan iman dengan Tuhan. Prioritas hidupnya bukan dunia dan segala isinya, melainkan Tuhanlah yang jadi utama dan segalanya dalam hidupnya. Sehingga mereka sanggup berkata, sebagaimana yang diungkapkan Paulus melalui nats pembimbing kita, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus bilang mati keuntungan, tapi soalnya ada yang mau mengambil keuntungan itu. Sebaliknya kematian yang tidak berharga adalah kematian mereka yang hidupnya sia-sia tanpa Tuhan. Mereka yang lebih mengejar segala keinginan dan kenikmatan dunia ini, tanpa ada waktu untuk beribadah dan bersekutu dengan Tuhan. Orang-orang seperti ini, bagi mereka dunia dan profesi atau pekerjaan adalah yang utama, sementara Tuhan ditempatkan pada nomor yang kesekian dalam hidupnya. Ciri-ciri orang dengan pemikiran demikian, mereka tidak akan pernah mengakui bahwa kematian juga adalah sesuatu yang berharga. Relasi dengan Tuhan adalah sesuatu yang berharga. Karena itu mereka menganggap bahwa tapi ibadah juga buang-buang waktu sah. Ya, belum lagi ke pendeta khutbah lama lagi, majelis omong banyak lagi. Ya. Jadi yang dong pikirkan dong pun kerja dengan segala dong pun kepentingan. Kematian itu berharga jika kita sanggup melepaskan kefanaan untuk meraih kekekalan. Di dalam menjalani kehidupan ini hendaknya kita menyadari sebuah fakta hidup, bahwa kehidupan manusia hanyalah sementara. Harta, kekayaan, sawah yang luas, tanah yang berhektar-hektar, sapi yang banyak, kerbau yang banyak, semua yang melekat pada kita, pada akhirnya akan ditinggalkan di luar dari lubang kubur. Yang ketemu bawa ketemu iman kepada Tuhan.
Biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui kebaktian penguburan orang tua terkasih kami ini, kami boleh merubah cara pandang, cara pikir, bahkan sudut pandang kami berdasarkan pada sudut pandang Tuhan. Bahwa tidak saja apa yang kami miliki yang berharga, tetapi kematian di dalam Tuhan pun adalah sesuatu yang berharga. Dan mereka yang mengalami kematian yang berharga adalah mereka yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, mereka yang senantiasa memprioritaskan Tuhan dalam jalan hidup yang mereka tempuh. Sehingga meskipun dengan segala Aku kedua mewakili jemaat Petrus Lombok, Bapak Lulu. Aku ketiga mewakili suku Leolulu Boai oleh Bapak Steve. Aku berikut mewakili semua keluarga dan Kupang, juga termasuk yang dalam perjalanan oleh Bapak Seni. Aku berikut mewakili semua saudara oleh seorang saudara kandung yang masih ada, Bapak Niko Pilok. Waktu berikutnya mewakili semua anak oleh seorang anak kandung oleh Bapak Depo Pilok. Saya jemput kita semua bang berdiri untuk kita menghormati jasa daripada Bapak kekasih kita Parokia. See
Sekali lagi yang masih duduk saya jemput berdiri. Bersama-sama kita melakukan bait yang kedua Kidung Jemaat nomor 269. Apakah kamu dapat tahan dalam badai yang seru dan sisa apa yang berikut? Mari bersama-sama kita berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena Allah Bapa yang Maha Kuasa berkenan memanggil kembali almarhum Tobias Kilok, baiklah kita menguburkan jenazahnya dengan beriman pada sabda Kristus yang menjamin keselamatan semua orang percaya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Demikian kebaktian penguburan, kita akan melanjutkan dengan ibadah syukur. Ya, mari kita kembali ke posisi kita. Untuk kita lanjutkan acara kita akan mengubah tenda suasana duka menjadi suasana suka yang ditandai pada pengucapan syukur. Kasih ibu separuh yang dari belakang.